Stop untuk berbicara negatif kepada bangsa Indonesia. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, salam sehati. Hari ini tema yang saya mau sampaikan adalah My Hero. Saya ambil dari sebuah ayat emas, Roma 13 ayat 1-2. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Setiap orang haruslah taat kepada pemerintah, sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaannya dari Allah. Dan pemerintah yang ada sekarang ini menjalankan kekuasaannya atas perintah dari Allah. Itu sebabnya orang yang menentang pemerintah sama saja dengan menentang apa yang telah ditentukan oleh Allah. Dan orang yang berbuat begitu akan menerima hukuman. Dari kedua ayat ini dengan jelas Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk taat kepada pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan buat bangsa ini. Kenapa kita harus taat? Yang pertama, karena jelas Alkitab berkata seperti itu. Sudah secara gamblang, ketaatan kita pada pemerintah adalah sebuah keharusan. Dan yang kedua, karena saat ini kita sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat besar. Dan masalah ini baru bisa diatasi kalau kita bekerja sama dengan pemerintah. Kondisi saat ini tahun 2020, kita bicara saja tahun 2020. Bapak Ibu tahu, di awal tahun saja kita sudah menghadapi masalah banjir, bencana alam, melumpuhkan ibu kota dan juga kota-kota besar lainnya. Dan sekarang ini setelah masalah banjir dan bencana alam bisa diatasi, kita menghadapi bencana yang lebih besar lagi, yaitu penyebaran virus corona COVID-19 yang kemudian diikuti dengan resesi ekonomi. Itu masalah yang sangat besar. Dan hari ini masalah itu bukan cuma masalah pemerintah, itu masalah kita bersama. Keberhasilan pemerintah mengatasi masalah, maka juga kita yang akan menikmati kemanisannya. Kegagalan pemerintah mengatasi masalah, itu juga akan membuat kita menanggung kepahitannya. Oleh karena itu, kita harus bersama-sama, bekerja sama dengan pemerintah, taat pada pemerintah, supaya kita bisa cepat keluar dari masalah yang kita alami saat ini. Pertanyaannya satu, apakah kita optimis atau pesimis? Ada banyak orang di luar sana yang berbicara tentang kepesimisan, bahwa Indonesia akan mengalami resesi ekonomi yang sangat parah, bahwa virus corona ini akan diatasi dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, bahkan mungkin bisa lebih lama daripada bangsa-bangsa lain, bahwa kita bisa kolaps dan segala hal. Banyak kata-kata pesimis yang keluar. Tapi hari ini saya mau berkata buat Bapak Ibu sekalian, kita harus tetap optimis. Kenapa? Karena yang jelas satu, kita sama-sama percaya Tuhan kita Yesus Kristus sangat mencintai bangsa Indonesia ini. Beliau Tuhan sangat mengasihi bangsa ini. Apa buktinya, Pak? Buktinya gampang. Buat saya, buktinya adalah Dia, Tuhan kita, memilihkan seorang pemimpin, seorang presiden yang sangat baik buat bangsa ini. Saya bacakan Matius 20 ayat 25-28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Dari ayat ini ada dua kriteria pemimpin yang baik menurut Tuhan. Yang pertama, pemimpin tersebut harus mau melayani. Dan yang kedua, pemimpin tersebut harus rela berkorban. Bapak Ibu, saya cuma mau cerita sedikit. Kenapa saya berkata Tuhan memilihkan kepada kita pemimpin presiden yang sangat baik. Beberapa waktu belakangan ini viral sebuah foto seorang anak yang termenung sedih, menangis, ditinggal ibunya. Betul, itu foto Bapak Jokowi saat sedang ditinggal oleh ibunya tercinta, Ibu Sujiatmi Notomi Harjo. Bapak Ibu, foto tersebut bercerita banyak. Dari foto tersebut bercerita tentang, mungkin bercerita kesedihan Pak Jokowi, tapi mungkin juga kepedihan hatinya, penyesalan karena beliau tidak bisa mendampingi ibunya di saat-saat terakhir. Kita tahu bersama betapa Bapak Presiden Jokowi sangat mengasihi ibunya, sehingga dia sangat merasa kehilangan. Caption Instagram seorang aktivis menulis seperti ini, "Menangis pun ia lakukan sembunyi-sembunyi. Tidak mudah menjadi pemimpin memang. Ia harus terlihat tegar dalam situasi sehancur apapun." Awal tahun 2020 telah menjadi masa-masa yang sulit bagi Presiden Joko Widodo. Musibah demi musibah kian menghampiri negara Indonesia dan tidak kunjung berhenti. Setiap keputusan yang diambil bisa berdampak luas
bagi kehidupan masyarakat. Hingga suatu hari, tepatnya Rabu, tanggal 23 Maret 2020, Sujiatmi Noto Miharjo selaku ibunda dari Joko Widodo meninggal dunia. Memendam kesedihan tersebut, selalu bersikap tegar, itulah yang harus dicerminkan sebagai pemimpin dari negara Indonesia. Dengan berat hati, Presiden Joko Widodo menerima kepergian ibunya serta mendoakannya agar diterima di dalam naungan Yang Maha Kuasa. Suasana duka tersebut tidak membuat Presiden Jokowi mundur, terutama dalam menghadapi kasus pasien virus corona. Beliau tetap selalu berusaha yang terbaik untuk negara kita. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo atas perjuangannya untuk negara Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa selalu memberkati beliau beserta keluarga. Itulah pemimpin bangsa ini. Itulah presiden yang dipilih oleh Tuhan buat bangsa ini. Bahkan kemudian sejumlah menteri menulis, saya ada di sampingnya dan beliau adalah memang pemimpin yang sederhana, tegar, dan dalam keadaan berduka masih memikirkan bangsanya. Walaupun presiden dalam suasana duka, kita semua betul-betul bangga, terharu melihat beliau memiliki komitmen yang luar biasa untuk tetap berpartisipasi dalam G20 dan memimpin Indonesia bersama pemimpin dunia melawan penyebaran COVID-19. Buat saya ada begitu banyak cerita bahwa pemimpin yang Tuhan pilihkan buat kita, pemimpin yang melayani, pemimpin yang rela berkorban. So, apa yang harus kita lakukan? Saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, yuk yang pertama, stop untuk berbicara negatif kepada bangsa Indonesia. Stop melemparkan kutuk buat pemerintah, presiden kita. Yang kedua, yuk kita bekerja sama dengan pemerintah. Ikuti seruannya untuk mulai physical distancing, di rumah saja. Dan yang ketiga, kita berdoa sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala kita. Berdoa sungguh-sungguh buat pemerintah kita saat ini yang dipimpin oleh presiden kita. Supaya kita bisa membawa bangsa ini cepat keluar dari permasalahannya. Saya undang yuk kita semua, kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur bahwa Engkau pilihkan kepada kami seorang pemimpin yang sangat baik, yang mau melayani dan rela berkorban. Kami berdoa buat beliau ya Tuhan, mampukan beliau memimpin pemerintah di bangsa ini untuk menghasilkan keputusan-keputusan, kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat dengan cepat membebaskan bangsa ini keluar dari permasalahan-permasalahannya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Kami lepaskan berkat buat bangsa Indonesia. Kami patahkan setiap kutuk yang pernah keluar buat bangsa ini. Dan biarlah kami percaya bangsa Indonesia, bangsa yang dikasihi Tuhan. Kami percaya Indonesia akan menjadi bangsa yang sejahtera. Kami percaya Indonesia akan dimenangkan. Kami percaya Indonesia akan luput dari setiap mara bahaya penyebaran virus corona COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersatu hati, kami mau tunduk bersama-sama pemerintah kami, presiden kami. Bersatu hati untuk membantu bangsa ini melewati setiap permasalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya berkata, apakah tema dari pesan hari ini adalah My Hero ataukah Our Hero?